Bacaan istighfarnya seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, murid Imam Syafi'i, yang dikenal juga sebagai Imam Hambali, di satu waktu, saat itu usianya sudah beranjak senja, entah kenapa ia ingin sekali datang berkunjung ke salah satu kota di Irak, padahal tidak ada janji dengan seseorang pun, dan tidak ada hajat keperluan apapun. Akhirnya, Imam Ahmad pun pergi seorang diri menuju ke kota Basrah. Tepat waktu Isya, Imam Ahmad tiba di kota Basrah. Imam Ahmad pun mampir di sebuah masjid dan ikut sholat berjamaah Isya di sana. Seusai sholat jamaah, Imam Ahmad yang merasakan dirinya sangat rileks pun bermaksud untuk beristirahat saja dulu di dalam masjid. Para jamaah pun telah bubar meninggalkan masjid. Imam Ahmad merebahkan tubuhnya, tiduran di atas lantai masjid. Tiba-tiba, marbot masjid datang menemui Imam Ahmad. "Kenapa Tuan? Ada keperluan apa di sini?" tanya Pak Marbot menatap tajam wajah Imam Ahmad. Rupanya, Pak Marbot masjid tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal di Irak, siapa sih yang tak kenal Imam Ahmad? Seorang ulama besar dan ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat solih dan zuhud. Zaman itu belum ada teknologi kamera, sehingga kebanyakan orang tidak kenal wajah beliau, meskipun namanya sudah terkenal. "Saya ingin istirahat di sini, saya seorang musafir," sahut Imam Ahmad yang tersentak bangun menengok ke arah sumber suara yang menyapanya. "Tidak boleh tidur di masjid," tukas Pak Marbot dengan suara ketus, dan sedetik kemudian ia mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid. Setelah berhasil keluar masjid, dikuncinya lah pintu masjid. Sejurus kemudian Pak Marbot pun pergi begitu saja meninggalkan Imam Ahmad di depan pintu masjid yang telah terkunci rapat. Sesaat kemudian tubuh Pak Marbot hilang di sudut tikungan dinding masjid. Imam Ahmad pun merebahkan diri di teras masjid, melanjutkan istirahatnya yang tadi sempat terusik oleh Pak Marbot. "Mau ngapain lagi Tuan?" bentak Pak Marbot yang tiba-tiba sudah berdiri tegak di samping Imam Ahmad. Nampak wajah Pak Marbot menegang menahan marah. "Mau tidur? Saya seorang musafir," kata Imam Ahmad mengulangi jawabannya. "Di dalam masjid tidak boleh. Di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad pun diusir, didorong-dorong sampai jalanan di samping masjid. Ternyata, tak seberapa jauh di samping masjid ada seorang penjual roti, di sebuah bangunan rumah kecil, tempat dia tinggal, membuat roti, dan sekaligus sebagai warung ia jualan roti, semacam ruko lah kira-kira. Si penjual roti ini sedang membuat adonan roti saat melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Pak Marbot tadi. "Mari Tuan, sini," teriak penjual roti itu memanggil Imam Ahmad dari kejauhan. "Mari Tuan, Anda boleh menginap di tempat saya ada tempat, meskipun kecil." Penjual roti mempersilakan Imam Ahmad yang baru saja sampai ke tempat penjual roti. "Baik Tuan, terima kasih." Imam Ahmad masuk dan duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Imam Ahmad, seperti halnya kepada Pak Marbot tadi, kepada penjual roti pun dia tidak memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya, hanya bilang sebagai seorang musafir saja. Penjual roti ini punya perilaku yang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak,
dia akan terus sibuk sendiri membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, yakni astagfirullah. Saat meletakkan garam, membaca astagfirullah, memecahkan telur membaca astagfirullah, mencampur gandum membaca astagfirullah, selalu saja mengucap istighfar setiap kali mengerjakan tahapan-tahapan membuat rotinya. Imam Ahmad yang penasaran tak berhenti memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang penjual roti tadi. Imam Ahmad pun bertanya, "Sudah berapa lama Tuan lakukan pekerjaan ini?" "Membuat roti sambil baca istighfar." "Sudah lama sekali Tuan. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi, semenjak itulah saya melakukannya," jawab penjual roti sambil tetap dengan pekerjaannya. "Apa hasil dari perbuatanmu ini? Membuat roti sambil membaca istighfar?" tanya Imam lagi. "Hasilnya, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung dikabulkan. Semua dikabulkan Allah kecuali satu," lanjut penjual roti, "masih satu permintaanku yang belum Allah kabulkan." "Apa permintaanmu yang satu itu?" tanya Imam Ahmad dengan sangat penasaran. Beberapa saat sunyi, tidak ada jawaban. Lalu terdengar ucapan penjual roti yang membuat Imam Ahmad terperanjat, terkejut luar biasa. "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Tak kalah terperanjatnya penjual roti dari Imam Ahmad, takjub, heran, kagum, dan langsung memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam dari 4 imam mazhab. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita untuk memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.